dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Awi. Sehat Ustaz? Gimana kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Silakan. Ada kabar apa nih? Baik, ada yang mau ditanya nih Ustaz. Ya Pak Awi. Yang saya mau tanyakan itu tentang perkawinan itu. Ya. Jadi tempo hari saya kondangan. Tahu acaranya itu pesta perkawinan dulu, sedangkan akad nikahnya itu belakangan. Bagaimana dia hukumnya itu Ustaz? Menggelar acara walimahan, Iya. pesta pernikahan. Betul. Siangnya baru bikin akad nikah. Iya, betul. Terbalik. Iya, Kan biasanya orang akad nikah dulu, betul. baru pesta walimahan. Iya. Ini yang Pak Awi lihat, dia bikin pesta pernikahan baru Akad nikah. akad nikah. Pas banget nih Pak Awi ini. Insya Allah nih kita akan berbicara tentang tertib nih. Ustaz. Mudah-mudahan pembicaraan kita berguna nih, jadi ilmu buat Amin, kita ya ya, Allah. dan menjawab pertanyaan Pak Awi tadi. Iya, Ustaz. Pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Syahroni Mardani dalam Wisata Kolbu episode 33. Kali ini kita akan berbicara tentang tertib. At-tartibu juz'un min arkanil Islam. Tertib merupakan bagian pokok daripada ajaran agama Islam. Kenapa kita berbicara tentang tertib? Karena hari ini kita banyak menjumpai banyak manusia yang melakukan sesuatu namun tidak tertib. Tadi Pak Awi sempat bertanya, ada orang yang menggelar pesta pernikahan, pesta resepsi pernikahan, tapi ternyata belum akad nikah. Kan harusnya akad nikah dulu. Bahkan bukan cuma masalah itu saja, nanti banyak contoh-contoh yang lain Pak Awi. Ya, Ustaz. Yang pertama, ada sebuah hadis Nabi SAW. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil utama ketika berbicara masalah tertib. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasai, Rasulullah bersabda SAW, "Ibda'u bima bada Allahu bihi." Mulailah sesuatu dari mana Allah memulainya. Nanti dalam banyak perkara kita bingung nih, dari mana kita mulainya? Jawabannya adalah kita lihat ayat Al-Quran, kita lihat hadis Nabi, dari mana Allah dan Rasulnya memulai. Nanti kita akan jawab pertanyaan Pak Awi setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara tentang tertib. Tadi saya sampaikan contohnya adalah berwudu ya Pak Awi ya. Nah, berwudu kalau kita belajar bab wudu ada yang namanya rukun wudu. Rukun wudu ada 6 perkara. Rukun artinya yang harus dikerjakan ketika berwudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Tertib maksudnya kalau kita berwudu urutannya harus seperti tadi Pak Awi. Umpamanya nih ada orang berwudu, dia lagi basuh kakinya nih, dia mikir, tadi saya udah basuh pala belum ya? Terus abis basuh kaki dibasuh pala, wudunya sah nggak tuh? Nggak sah wudunya. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak tertib. Jadi urutannya seperti tadi. Ustadz tahu dari mana urutannya seperti tadi? Kan Rasulullah bersabda, ibda'u bima bada'allahu bihi, mulailah dari mana Allah memulainya. Di ayat yang berbicara tentang ayat berwudu, tadi di awal kita bacakan Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau ingin melaksanakan salat, udah niat nih. Apa yang dilakukan? Faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, basuh sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai mata kaki. Nah, di ayat ini Allah menyebutkannya demikian urutannya. Maka kita harus tertib. Maka rukun yang keenam adalah tertib. Orang pergi haji harus tertib. Dia mungkin dari Madinah dia ngambil mikot dulu di Bir Ali, sampai di Mekah dia tawaf, sa'i, baru tahallul, dan begitu urut-urutannya. Tidak boleh dibalik-balik. Boleh nggak Pak Awi? Orang sa'i dulu baru tawaf, nggak boleh kan? Nggak boleh. Atau datang ke Mekah tahu-tahu dia cukur, baru tawaf, baru sa'i, boleh nggak? Oh nggak boleh. Nanti ibadahnya tidak sah karena dia tidak tertib. Nah tadi yang ditanyakan Pak Awi, contoh masalah pernikahan. Kalau kita buka buku bab pernikahan, ada urut-urutan tuh orang kalau ingin membangun rumah tangga. Yang nomor 1 Pak Awi namanya ta'aruf. Ta'aruf perkenalan. Nomor 2 namanya khitbah, ngelamar. Nomor 3 namanya akad nikah. Yang nomor 4 baru pesta pernikahan. Mungkin yang kelima baru hamil, yang keenam baru punya anak. Kan kalau anak sekarang nggak tertib nih. Kadang-kadang hari Senin dia kenal, hari Selasa langsung hamil tuh. Nggak pakai akad dulu ya. Atau kayak tadi tuh. Pertama, pernah di zaman Nabi ada seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Nabi aku ingin menikah. Nabi tanya, anazorta ilaiha, kamu udah lihat belum calon istri kamu? Ini sahabat menjawab, faqala la, oh nggak usah Nabi, aku nggak usah ngeliat-liat, langsung nikah saja. Apa ucapan Nabi kepada sahabat ini? Unzur ilaiha, lihat dulu calon istri kamu, ya kan? Lihat dulu, kayak anak muda zaman sekarang, dia temuin orang tuanya, Pak nikah Pak, Bapak nikah Pak, gitu kan? Bapaknya nanya, calonnya mana? Pokoknya mantep dah Pak, gitu kan? Bapaknya pengen lihat dulu ya. Ini kata anak muda Pak, pokoknya mantep dah. Kan ngelihat dulu Pak, betul nggak tuh? Betul. Jangan-jangan dia bukan orang begitu kan? Lihat dulu. Yang kedua namanya dilamar. Nomor 3 baru akad nikah. Nomor 4 baru besta walimahan, pernikahan. Saya secara pribadi pernah juga tuh Pak Awi, bingung saya tuh. Diundang acara kawinan, pengantinnya nggak taunya belum akad nih. Itu makanya saya tertib nggak tuh? Nggak tertib ya? Jelas nggak tertib. Mungkin nggak malamnya dia pesta pernikahan, paginya nggak jadi akad, mungkin nggak tuh? Mungkin ya? Rugi kita udah kondangan, ya kan? Udah kondangan gocap lagi kan? Baru makan somai doang kan? Paginya nggak jadi kawin ya? Modus kayak dia ini ya. Maka dalam Islam harus tertib tuh, akad dulu baru nikah. Bahkan kalau di masyarakat kita Pak Awi, di sebagian masyarakat di Jakarta umpamanya ada istilah uang pelangkah. Betul Ustaz. Tahu Pak Awi ya? Betul Ustaz. Umpamanya adiknya nikah duluan, kakaknya belakangan. Itu kan nggak tertib. Betul. Kan harusnya kakaknya nikah duluan, baru adiknya. Kalau secara hukum agama boleh nggak adiknya duluan? Boleh kan? Boleh, Ustaz. Tapi mungkin orang tua kita zaman dulu, mengapa kalau adiknya nikah duluan, kakaknya dilangkahin, mesti pakai uang pelangkah tuh? Mungkin orang tua kita mengajarkan pada kita hidup harus tertib. Kan kakak kamu lahirnya duluan, kamu belakangan, gitu kan? Kakak kamu mungkin kata adiknya udah nggak tahan mak, gitu kan? Kelamaan gitu ya. Ya walaupun secara hukum agama tidak mengapa, namun mungkin orang tua kita mengajarkan tertib.
Kalau makan Pak Awi, siapa duluan? Orang tua duluan apa anak muda duluan? Orang tua dulu. Orang tua duluan. Apa sebabnya? Orang tua harus kita hormatin kan? Betul. Yang kedua Pak Awi, orang tua makannya dikit. Iya enggak? Kalau anak muda duluan ludes nggak tuh? Ludes makanan, ya enggak? Nah ini nanti dalam ibadah, membangun rumah tangga, bahkan sebelum orang itu membangun rumah tangga, yang nomor satu Nabi jelaskan innamal a'malu binniyat. Nanti sebelum dia membangun rumah tangga, niatnya apaan nih? Karena segala hidup, perkara hidup ada urutan-urutannya, ada tertibnya. Jangankan orang hidup, Pak Awi nih, orang meninggal saja ada urutannya kan? Orang kalau meninggal kita apain? Pertama, mandiin. Yang kedua, kain kafan, bungkus. Yang ketiga, disolatin. Yang keempat, baru dikuburin. Tertib nggak tuh? Tertib. Nggak boleh orang meninggal main kuburin aja begitu. Ada orang meninggal, ya enggak? Bapaknya nanya, mana jenazahnya? Udah dikuburin Pak Haji. Kenapa dikuburin, kan belum, takut hujan Pak Haji katanya. Ini maunya dia dimandikan dahulu, dibungkus kain kafan, disolatkan, baru yang keempat diapain? Dikuburkan. Bahkan kalau menurut pendapat saya, kan Rasulullah bersabda, asri'u bil janazah. Jenazah kalau udah meninggal segera diurus tuh. Betul. Jangan ditahan-tahan. Betul nggak? Ya kan? Kalau udah meninggal dia segera diurus, biar nanti orang yang takziah bisa nyembayangin. Kalau udah dimandiin, udah dibungkus. Nanti kita akan bicara lagi contoh-contoh yang lain tentang hidup ini harus tertib. Pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung ngobrol-ngobrol kita dalam wisata kolbu tentang tertib pada kesempatan kali ini setelah pesan-pesan berikut ini. Madrasah abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi kaganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam program Wisata Kolbu yang kali ini kita berbicara tentang tertib, bagian dari pokok ajaran agama Islam. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana kalau kita ingin memperbaiki sesuatu yang nggak beres di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di kantor kita. Kan kadang banyak yang nggak beres nih. Orang suka nanya, Pak Ustadz, dari mana mulainya? Nah, kalau kita nanya dari mana mulainya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu, selamatkanlah diri kamu, dan selamatkanlah keluarga kamu daripada bahaya api neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya, Ustadz, di rumah saya ada masalah, di kantor ada masalah, dari mana mulainya kalau tertibnya nih? Di ayat ini, tadi kan Rasulullah bersabda, mulailah dari mana Allah memulainya. Di ayat ini, ketika kita ingin melakukan perubahan, perbaikan, dari manakah mulainya? Kita mulai dari memperbaiki, menyelamatkan diri kita sendiri. Karena Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Karena bagaimana mungkin kita akan menyelamatkan orang lain, menolong orang lain kalau kita sendiri nggak selamat. Kayak kita kalau naik pesawat, kan biasanya pramugari bilang tuh, para penumpang sekalian, nanti kalau terjadi goncang di pesawat, kan biasanya masker turun tuh. Kan pramugari cerita, nanti kalau ada goncangan, penumpang pakai masker semuanya. Dan kalau ingin nolong orang lain, anaknya atau siapapun, pastikan dia udah make baru nolongin orang lain. Begitu nggak tuh para pramugari itu? Para penumpang sekalian, gitu kan, disambil goyang-goyang gitu kan. Nanti kalau terjadi goncangan, silakan pakai masker kan. Mungkin kalau bahasa Al-Qur'annya, Qu anfusakum wa ahlikum naro, begitu tuh. Selamatkan diri kita dan selamatkan keluarga kita daripada api neraka. Kita nyuruh anak kita sholat. Dari mana mulainya? Dari kita sendiri. Dari kita sendiri. Kita mungkin udah wudhu, udah siap-siap sholat, baru nyuruh anak kita
sholat. Bagaimana mungkin anak kita sholat kalau kita sendiri nggak sholat? Ada hadis yang sangat menarik tuh Pak Awi. Iya, Ustaz. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang suami istri yang bekerja sama qiyamul lail di rumah tangga. Iya. Rasulullah dengan sangat detail menyebutkan urutannya. Kata Nabi, beliau bersabda, rahimallahu rajulan qoma minal laili. Allah merahmati laki-laki suami yang bangun malam. Ketika dia bangun malam, fasolat, dia sholat malam. Jadi yang pertama, ini suami bangun malam. Iya. Dia sholat malam. Yang ketiga, wa aiqaza imra'atahu, dia bangunin istrinya. Iya. Yang keempat, fa'in abad, kalau istrinya menolak, nadhaha fi wajhi halma, dipercikan air ke wajah istrinya. Sambungan hadisnya, Allah juga merahmati istri yang bangun malam, dia sholat malam. Yang ketiga, dia bangunkan suaminya baik-baik. Kalau menolak baru dipercikan air ke wajahnya. Tertib nggak tuh? Tertib. Begitu tertibnya. Jadi kalau kita bangunin istri kita, istriku, manggil apaan? Mama, neneng ya, Umi ya, Umi. Kalau saya manggilnya ayang bebek, ya kan? Sekarang anak muda manggilnya bebek kan. Mi, bangun Mi, sholat tahajud, bangun malam. Kan istri kita nanya, Betul, Ustaz. emang Abi udah sholat? Apa jawaban kita? Udah. Abi udah bangun, udah sholat, udah baca Quran, udah ada zikir. Bangunin enak nggak tuh? Tertib ya? Betul, Ustaz. Ini kadang-kadang ada suami ngajakin istrinya sholat malam, bangunin, Neng, bangun Neng. Kadang-kadang nggak sopan lagi, pakai kaki. Neng, bangun Neng, gitu Iya, kan? Ustaz. Ngapain Bang? Tahajud gih. Kan istrinya nanya, Abang udah sholat Bang? Belum, gitu kan? Iya, iya. Tertib nggak tuh? Betul. Nggak tertib Nggak dia. tertib. Maunya dia sholat dulu baru bangunin istrinya, baru dipercikin air. Ini kadang-kadang ada suami ini Bang Awi main nyiram aja istrinya. Ya kan, Iya. istrinya marah, ada apa nih Bang? Jangan marah, kata suaminya, ini sunnah Neng. Iya, iya. Ya kan, jangan marah, ada hadisnya. Kata istrinya marah, ada tertibnya Bang. Atau Abang bangun dulu, sholat dulu, bangunin saya baik-baik. Kalau nolak baru dipercikin air. Itu kan Nabi tertib banget ya. Betul, Ustaz. Nah ini tertib bagian daripada ajaran agama Islam. Alangkah indahnya kalau kita tertib nih. Nah di zaman kita sekarang banyak yang tidak tertib. Sampai dalam kitab At-Tibyan masalah baca Quran, Pak Awi ini. Iya, Ustaz. Imam Nawawi menjelaskan di antara adab berinteraksi dengan Al-Quran, ayyaqra al-Qur'ana hasba tartibi surati fil mushaf. Bacalah Al-Quran di luar dan di dalam sholat sesuai dengan nomor-nomor urutan Quran yang terdapat dalam mushaf. Iya, Ustaz. Pertama kan Al-Fatihah, Iya. kedua kan Al-Baqarah, Iya. nomor 3 Ali Imran, nomor 4 kan An-Nisa, nomor 5 kan Al-Maidah. Bacalah Quran sesuai dengan nomor-nomor urutannya. Walaupun para ulama tidak sampai mengatakan batal sholatnya, namun orang yang sholat baca Qurannya tidak berurutan, ini bertentangan dengan adab-adab membaca Al-Quran, gitu kan? Artinya termasuk yang contohnya nih, kita sholat zuhur, sholat isya dah ya, rakaat pertama baca Alhaakumut Takasur. Maka rakaat kedua bacalah surat Wal Asri, karena Wal Asri adanya setelah Alhaakumut. Rakaat pertama dibaca Wadduha. Rakaat pertama Wadduha, rakaat kedua dibaca Alam Nashrah Laka. Begitu urutannya, jangan terbalik. Termasuk yang dilarang adalah baca Quran dari belakang nih. Punya ada orang hafal Al-Fatihah nih. Iya, Ustaz. Ya kan? Itu bagaimana? Dia saking apalnya, dia baca Quran dari Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus baru mundur ke depan, nggak boleh dibelak-balik tuh. Iya. Gimana Pak Awi? Iya, Ustaz. Iya kan? Saya mengerti itu. Gitu ya. Anak-anak gimana baca Quran? Ya, alhamdulillah. Baik. Gitu ya. Iya. Nah, ini Pak Awi, anak kita nih ada nih. Ada yang nanya, Pak Ustadz, anak saya baca Quran dari belakang Pak Ustadz. Ngapal gitu ya Pak Awi, gitu Iya, anaknya nih, iya. lucunya ya. Ngapal Quran dari belakang. belakang. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa itu tidak termasuk bab yang kita bicarakan. Maksudnya kalau anak kita ngafal Quran, baca Quran dari belakang tidak mengapa, tujuannya litashilil hifzi wal qiraah, kalau untuk memudahkan hafalan dan bacaan. Kan buat anak-anak kalau dari belakang gampangan. Kalau buat kita orang tua dari belakang dari depan sama aja susah gitu kan. Umur kita nih Pak Awi sebagai Iya. penutup ya. Iya, Ustaz. Kita ngapal 2 ayat, Iya. hilang 3 ayat. Ya kan, kita banyak dosa ya. Iya, Ustaz. Pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung ngobrol kita tentang tertib setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah.
Alhamdulillah, sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah SWT, kita kembali dalam program Wisata Kolbu. Episode kali ini berbicara tentang tertib bagian daripada rukun dalam ajaran agama Islam. Tadi sudah kita banyak berbicara tentang beberapa contoh-contoh ya Pak Awi ya? Iya, Ustaz. Gimana Pak Awi, ada masalah lagi nggak? Ya, ada pertanyaan nih Ustaz. Iya, apalagi nih? Masalah soal sunat Ustaz. Sunnah ya? Ya, kalau sunat dihitan ya? Ya. Jadi kalau dia sholat sunat, khusyuknya bukan main gitu. Oh gitu. Tapi wajibnya itu kayak kalau saya lihat kayak terburu-buru gitu. Kalau sembahyang tahajud nangis-nangis. Iya Ustaz. Kalau sembahyang yang wajib malahan tergesa-gesa ya. Tergesa-gesa ya, terburu-buru. Gitu. Iya nih, ini. Itu bagaimana Ustaz itu? Jadi kalau kita bicara tentang tertib, kan ada urutannya nih. Betul, Ustaz. Tentu nomor 1 yang wajib dulu. Betul. Nomor 2 baru yang sunnah. Maksudnya kalau seandainya seseorang sholat sunnahnya aja udah khusyuk banget, harusnya apalagi sholat wajibnya begitu. Nah kita memang kadang-kadang begitu. Kalau giliran sholat sunnah, sholat tahajud nih, kadang sampai nangis-nangis tuh. Ada yang lucu, ada kawan kita tiap tahun sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sedih banget. Sehari-hari dia nggak sembahyang. Kan harusnya sholat yang 5 waktu dulu. Betul. Yang sunnah sebagai penambal, penyempurna gitu. Ada orang kalau sholat duha semangat kan, katanya sholat duha nyari rezeki. Kalau giliran sholat johor maunya buru-buru. Jadi tertibnya yang wajib dulu, baru yang sunnah. Seperti gini Pak Awi. Contohnya zakat. Kan zakat hukumnya wajib. Infak dan sodako hukumnya kan sunnah. Harusnya dia keluarkan dulu yang wajib zakatnya. Kalau zakat profesi 2,5% kan, baru dia keluarkan infak dan sodakohnya. Jangan sampai infaknya rajin banget, sodakohnya rajin, zakatnya belum bayar. Betul. Karena mungkin tergantung diniatin kan. Ini ketika dia ngeluarin duit, niat bayar zakat, infak atau sodakoh begitu kan. Jangan sampai saya yakin sih bukan pelit, bukan, cuman orang kurang ilmu lah ya, perlu dikasih tahu gitu. Pak Wi gimana nih? Suka dapat juga kadang-kadang ya? Jadi rezeki ya? Ada satu pertanyaan dari saya Ustaz. Apabila hari ini saya dapat rezeki yang cukup, terus saya harus keluarkan zakatnya, itu bagaimana Ustaz? Ya, begini dah, pokoknya setiap kita dapat, mungkin ada yang ngasih hadiah halal ya, ada bonus ya kan, Pak Ustadz kali, atau Pak Awi ada yang ngasih hadiah, keluarinnya 2,5% dah, ya kan, kita niatin, kita keluarin zakatnya kan. Iya, maksudnya begitu. Kadang-kadang dikumpulin dulu, lama-lama ntar kelupaan lagi, ya enggak? Ya kan, jadi ditunaikan zakatnya terlebih dahulu, baru kemudian dia tunaikan infak dan sedekah. Sekarang banyak nih lembaga zakat, dia datang ke PKPU kan, ada lembaga zakat PKPU kan, dia tunaikan zakatnya 2,5%. Nanti setelah dia tunaikan, apakah dia bayar infak dan sedekah atau tidak mengapa. Yang penting yang wajib sudah dilaksanakan. Jadi yang wajib dulu baru yang sunnah, gitu kan. Nah ini bagian daripada tertib juga tuh. Bahkan dalam Islam Pak Awi, yang kanan dulu, apa yang kiri dulu? Ada aturannya nggak tuh? Ada kan ya? Ada Ustaz. Tertibnya pakai baju nih, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Itu tertib tuh. Sampai Nabi Muhammad dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin ada riwayat sampai nyisir Nabi. Beliau minta maaf bercukur. Beliau minta kalau dicukur sebelah kanan dulu baru yang kiri. Gitu kan? Sampai disunahkan kalau berwudu tertibnya tangan kanan baru tangan kiri. Gitu kan? Ini subhanallah agama yang mengajarkan tertib, ya kan? Kalau kita makan, dalam sebuah hadis kata Nabi, kalau kita mau makan nih, samillah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Qul biyaminika, makan pakai tangan kanan. Dan tertibnya qul mimma yalika, makan ambil yang terdekat daripada jangkauan kita. Ini ya subhanallah kalau kita praktekkan nih budaya tertib ya. Ini luar biasa nih agama. Contoh kadang-kadang juga di masjid kita nih, di musolah kita ya. Ada namanya tata tertib urut-urutan imam. Dalam buku fikih itu judulnya Man ahaqqu bil imamah. Siapakah sebenarnya orang yang lebih berhak untuk jadi imam?
Maka Nabi Muhammad juga menyampaikan menyampaikan tuntunannya tuh. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang juga di masjid kita mendorong-dorongan, betul nggak? Iya, betul, Ustaz. Kan siapa sih Pak Ustadz yang harusnya jadi imam? Iya. Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum Qur'anan. Yang paling berhak jadi imam tertibnya yang nomor satu siapa? Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kata Nabi, fa in kanu fil qira'ati sawaun. Bacaan Qur'annya sama. Nomor dua, siapa yang jadi imam? Fa'alamuhum bisunnah. Siapa yang paling tahu, paling banyak pengetahuannya tentang sunnah Nabi SAW. Kalau ternyata sama juga, tertibnya yang ketiga, fa'aqdamuhum hijratan. Siapa yang hijrah duluan? Kalau istilah kita, siapa yang benar duluan dah? Orang nyuruh kita, Pak Imam Pak, ente dah, ente yang benernya duluan, aneh kan nanti yang ngajarin, gitu kan. Bacaannya sama, hadisnya sama pengetahuannya, hijrahnya juga sama. Yang nomor 4 kata Nabi yang berhak tertibnya nih, fa'akbaruhum sinnan, yang umurnya lebih tuaan. Ini kalau kita bayangkan tertib banget ya, sampai segala hal tuh, siapa yang jadi imam, mana yang duluan, mana yang belakangan. Nah ini mudah-mudahan membuat kita semua jadi lebih tertib dalam hidup kita. Jadi yang dulu diduluin, yang belakang dibelakangin. Ada nasihat Umar sebagai penutup nih, buat anak muda semua nih yang pengen jadi pemimpin. Kata Umar, tafaqqahu qabla an tasudu. Kata Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, hendaklah seorang itu menjadi orang yang faqih, berilmu, baru dia naik jadi pemimpin, jadi imam. Jangan sampai dia jadi pemimpin, dia jadi imam tapi ilmunya nggak ada. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan kita, kelalaian kita, dan di hari yang akan datang akan lebih tertib lagi. Kita baca doa semoga Allah Subhanahu wa taala, pemirsa PKPU TV, inspirasi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ngobrol kita pada kali ini memberikan manfaat, faedah, ilmu buat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat, insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Insya Allah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.